Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Naida Maulida, NIM 2305076014 dari jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan teori belajar dan pembelajaran. Kalau yang pertama itu kan kita sudah membahas tentang apa sih itu belajar dan pembelajaran. Nah, yang kedua itu komponen pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu teori belajar pembelajaran. Nah, pasti makin seru nih pembahasan kita mengenai materi belajar dan pembelajaran. Dan pastinya pada pembahasan kita yang ketiga ini kalian sudah menambah banyak pengetahuan nih tentang belajar dan pembelajaran. Nah, di dalam teori belajar dan pembelajaran ini memiliki 5 teori nih teman-teman. Apa aja sih? Nah, jadi yang pertama itu teori deskriptif dan perspektif. Yang kedua itu teori belajar behavioristik. Yang ketiga itu teori belajar kognitivistik. Yang keempat itu teori belajar humanistik. Dan yang kelima itu teori belajar konstruktivistik. Nah, jadi kita bahas dari teori yang pertama yaitu teori deskriptif dan perspektif. Apa sih itu teori deskriptif dan perspektif? Jadi, teori deskriptif adalah teori yang menjelaskan tujuan dan proses belajar. Sedangkan teori pembelajaran perspektif adalah teori yang mengutamakan tujuan optimal dari metode pembelajaran. Nah, materi yang kedua yaitu teori belajar behavioristik. Kita mengambil pengertian dari salah satu ahli yaitu Imron yang mengemukakan bahwa teori behavioristik belajar adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Pendidik mengkondisikan sedemikian rupa sehingga pembelajar mau belajar. Adapun tujuan dari teori behavioristik, pada teori ini, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Nah, selanjutnya di teori behavioristik ini memiliki 5 tokoh. Yang pertama itu ada Pavlov, yang kedua ada Guthrie, yang ketiga ada Watson, yang keempat ada Skinner, dan yang terakhir ada Thorndike. Nah, materi yang ketiga atau teori yang ketiga yaitu teori belajar kognitifistik. Nah, apa sih teori belajar kognitifistik ini? Jadi, teori belajar ini adalah kerangka konseptual dalam psikologi yang menekankan peran proses post-kognitif dalam pembelajaran. Nah, teori ini juga menganggap bahwa individu memproses informasi dan merancang makna dari pengalaman mereka sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, di teori ini juga memiliki prinsip dasar dan tujuan. Nah, adapun tujuan yang pertama yaitu belajar adalah proses interaksional untuk memperoleh pemahaman baru atau mengubah struktur kognitif. Dan tujuan yang kedua yaitu tujuan utama teori ini adalah untuk membantu guru memahami muridnya dengan baik dan efektif. Dan tujuan ketiga adalah psikologi kognitif mengembangkan sistem psikologis yang berguna dalam pendidikan anak-anak dan pemuda. Dan tujuan yang keempat itu konstruktif prinsip-prinsip belajar secara ilmiah untuk hasil yang produktif di kelas. Dan tujuan yang kelima itu teori ini menjelaskan bagaimana pemahaman atas diri dan lingkungan memengaruhi perilaku dan mencapai tujuan individu. Dan adapun teori belajar kognitif menurut pakar kognitif. Pakar yang pertama, saya mengambil teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif didasarkan pada perkembangan sistem saraf dan semakin kompleksnya susunan saraf seiring bertambahnya usia. Dan yang terakhir ada teori belajar menurut Ausubel.
Di dalam teori ini dikenal sebagai teori belajar bermakna, berfokus pada proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam pikiran seseorang. Dengan pembelajaran bermakna, pengetahuan yang diproses memiliki daya tahan yang lebih lama, membuat pembelajaran di sekolah menjadi lebih efektif dan efisien daripada hanya mengandalkan hafalan. Dan materi yang keempat atau teori yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Nah, teori belajar humanistik ini apa sih? Jadi, teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Dan di teori belajar humanistik ini memiliki 3 tokoh. Yang pertama itu ada Abraham Maslow, yang kedua ada Carl Sam Rogers, yang ketiga ada Arthur Combs. Jadi kita memasuki materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu teori belajar konstruktivistik. Jadi teori belajar ini mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Dalam teori ini juga memiliki tokoh-tokoh teori, yaitu yang pertama ada Jean Piaget, menyebutkan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses adalah untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas kenyataan. Dan yang kedua ada Vygotsky, yaitu peserta didik dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan suatu lingkungan sosial. 2 konsep penting menurut Vygotsky adalah yang pertama itu Zone of Proximal Development atau ZPD, dan yang kedua ada scaffolding. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang teori belajar dan pembelajaran, dan semoga dengan pembahasan kita kali ini dapat menambahkan ilmu atau pengetahuan teman-teman mengenai materi belajar dan pembelajaran. Dan ada yang bisa tebak nggak materi selanjutnya itu apa ya? See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.